Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Buddha Nitra Maya di bawah asuhan Bapak Bambang Eko Prasetyo. Kisah tentang pertobatan anak durhaka selalu menarik untuk didongengkan. Jika Malaysia punya si tanggang, Sumatera Barat punya malin kundang, Borobudur memiliki kisah yang sama tentang pertobatan anak durhaka. Diambil dari gugus relief Avadana, panel nomor 106 sampai dengan panel nomor 112. Inilah epos Maitreya Kanyaka. Bagaimana kisahnya? Demikian yang saya dengar. Dikisahkan di Benares, hiduplah sepasang suami istri yang sedang bahagia menantikan kelahiran buah hati mereka. Sang suami bekerja sebagai pedagang antar pulau. Suatu hari, sahabat mereka mengatakan bahwa jika anaknya nanti lahir, harus diberi nama sebagaimana perempuan, meskipun ia lahir sebagai anak laki-laki. Setelah beberapa bulan menunggu, akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki dan diberi nama Maitreya Kanyaka. Maitreya Kanyaka baru berusia 3 tahun ketika ayahnya berpamitan untuk pergi melaut. Sang ibu melepas kepergian ayahnya dengan berat hati. Ketika berpamitan, ayah Maitreya Kanyaka memeluk Maitreya Kanyaka dengan sangat erat dan juga memeluk ibunya dengan pelukan yang sama. Seakan-akan itu adalah pelukan terakhir. Dan memang benar, itu adalah pelukan yang terakhir. Karena sejak hari itu, mereka tidak pernah lagi bisa bertemu. Kapal ayah Maitreya Kanyaka mengalami kecelakaan dan ia meninggal dunia. Hal itu menimbulkan trauma dan duka yang mendalam di hati sang ibu. Ia harus membesarkan Maitreya Kanyaka seorang diri. Di bawah asuhan ibunya, Maitreya Kanyaka tumbuh menjadi pemuda yang cakap, terampil, dan bekerja keras. Suatu hari Maitreya Kanyaka bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa pekerjaan ayah dahulu?" Sang ibu diam sejenak. Menurut tradisi saat itu, kehormatan sebuah keluarga adalah ketika anaknya bisa meneruskan pekerjaan ayahnya terdahulu. Ibunya khawatir Maitreya Kanyaka akan meneruskan jejak ayahnya. Lalu ia berkata, "Ayahmu hanya seorang pedagang kelontong." Maitreya Kanyaka percaya, lalu membuka toko kelontong. Pada hari pertamanya, Maitreya Kanyaka mendapatkan 4 keping mata uang. Dan semuanya itu diberikan kepada sang ibu sebagai tanda bakti. Usaha Maitreya Kanyaka semakin lama semakin berkembang. Lalu, beberapa pesaingnya mengatakan kepada Maitreya Kanyaka bahwa dahulu ayahnya adalah pedagang wangi-wangian. Maitreya Kanyaka percaya. Tanpa berpikir panjang, ia menutup tokonya, lalu memulai usaha sebagai pedagang wangi-wangian. Maitreya Kanyaka seorang handyman. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada hari pertamanya berjualan, ia mendapatkan 8 keping mata uang. Dan semuanya itu diberikan kepada sang ibu sebagai tanda bakti. Melihat keberhasilan Maitreya Kanyaka, muncul lagi para pesaing. Dan mereka dengan sengaja bergunjing di belakang Maitreya Kanyaka dengan mengatakan bahwa dahulu ayahnya adalah seorang pedagang emas. Merasa tertantang, Maitreya Kanyaka menutup toko wangi-wangiannya, lalu memulai usaha sebagai pedagang emas dan berhasil. Semakin lama, Maitreya Kanyaka semakin kaya. Seseorang mengatakan kepada Maitreya Kanyaka sebuah kebenaran. Ia berkata, "Ayahmu dulu bukan pedagang kelontong, bukan pedagang wangi-wangian, bukan pula pedagang emas. Mereka semua berbohong padamu. Ayahmu dahulu adalah seorang pelaut yang pemberani. Ia pedagang yang hebat. Berdagang antar pulau dan semua mengakui kemampuannya. Tidakkah engkau ingin menjadi seperti ayahmu?" Mendengar hal itu, Maitreya Kanyaka segera pulang dan menemui ibunya
Ia bertanya, "Ibu, katakan sebenarnya kepadaku, apa sebetulnya pekerjaan ayahku dulu?" Sang ibu tertegun, tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin lama, Maitra Kanyaka semakin mendesak. Lalu sang ibu tidak bisa lagi menutupi kebenaran dan ia berkata, "Anakku, aku ini hanyalah seorang wanita yang ditinggalkan suaminya melaut dan ia tidak pernah kembali karena meninggal dunia. Sekarang aku adalah seorang ibu yang berusaha mempertahankanmu tetap tinggal di sisiku. Aku tidak memerlukan kekayaan atau apapun juga darimu. Cukuplah tinggal di sisiku dan hiduplah denganku. Aku tidak ingin lagi kehilangan orang yang aku kasihi. Di dunia ini, aku hanya memiliki engkau." Maitra Kanyaka terenyuh dengan kata-kata ibunya. Tetapi kata-kata temannya tadi lebih menantang. Ia seorang muda dan kesempatan untuk berpetualang terpampang di depan matanya. Apalagi yang ia tunggu? Maka ia berkata, "Tidak, ibu. Kehormatan seorang anak adalah meneruskan pekerjaan ayahnya. Jika ayahku seorang pemberani, mengapa aku harus jadi seorang pengecut? Aku akan melaut, apapun yang terjadi." Ibunya berusaha mencegah. Ketika Maitra Kanyaka menjual semua kekayaannya, membeli sebuah kapal, lalu mengumpulkan para pedagang di pulau itu agar mau ikut bersamanya. Semua usaha sang ibu tidak berhasil. Bujuk rayunya tidak bisa meluluhkan hati Maitra Kanyaka. Bahkan ketika kepergiannya, sang ibu berlari-lari ke tepian pantai, menghampiri Maitra Kanyaka yang berdiri di sebelah kapalnya, lalu berkata, "Jangan pergi, jangan pergi." Tidak mampu lagi berdiri, wanita itu bersimpuh di bawah kaki anaknya dan memohon agar ia tidak pergi. "Jangan pergi anakku, jangan," katanya berkali-kali. Maitra Kanyaka tidak juga luluh. Ia bahkan semakin marah, lalu menendang kepala ibunya. Naik ke kapal tanpa menoleh lagi. Wanita itu masih bersimpuh. Ketika kapal Maitra Kanyaka pelan-pelan mengarungi lautan dan semakin lama semakin menjauh. Ia hanya berharap suatu hari Maitra Kanyaka akan mengingatnya kembali. Maitra Kanyaka memulai pelayarannya dengan berani. Ia yakin, seperti pekerjaannya terdahulu, kali ini ia pun akan berhasil. Tanpa ia sadari bahwa ketika kapal telah sampai di tengah samudra, seekor ikan mara yang sangat besar sedang berenang di bawah kapalnya. Ikan itu bersiap menyerang lambung kapal. Lalu dengan kekuatannya ikan mara menyundul lambung kapal itu hingga terguling-guling, lalu terbelah dan karam. 500 pedagang yang ikut bersama Maitra Kanyaka berusaha menyelamatkan diri masing-masing tanpa mempedulikan yang lainnya. Maitra Kanyaka meraih kayu di depannya, lalu memakainya sebagai pelampung, dan pelan-pelan ia berenang ke tepian pantai, hingga sampailah ia di sebuah pulau. Setelah beberapa waktu mengumpulkan tenaga, Maitra Kanyaka mulai berjalan menyusuri pulau itu. Ia berharap akan bertemu dengan seseorang, desa, atau kota. Maitra Kanyaka tiba di kota Ramanaka, lalu bertemu dengan 4 orang bidadari yang cantik-cantik. Dengan penasaran, Maitra Kanyaka bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu jawab mereka, "Kami adalah 4 bidadari surga yang siap melayani engkau." Untuk beberapa waktu, Maitra Kanyaka menghabiskan waktu di tempat itu bersama dengan 4 orang bidadari. Lalu kebosanan mulai menghampiri hatinya dan ia ingin pergi.
maka dimulailah perjalanan baru bagi Maitra Kanyaka. Lalu tibalah Maitra Kanyaka di kota Sadamata dan bertemu dengan 16 bidadari cantik. Di sana ia tinggal untuk beberapa waktu lagi dan kebosanan mulai menghampiri hatinya kembali dan ia ingin berjalan lagi. Entah apa yang dicari pemuda itu. Maitra Kanyaka berjalan dan berjalan hingga sampailah ia di kota Brahmotara yang memiliki 32 bidadari. Kota itu indah. 32 bidadari yang mendampingi Maitra Kanyaka, semuanya cantik. Maitra Kanyaka tidak pernah puas dengan petualangannya dan ia selalu ingin memulai sesuatu yang baru. Maitra Kanyaka mulai berjalan lagi meninggalkan 32 bidadari yang cantik. Dan sampailah ia di kota Ayomaya, kota besi. Ayomaya memiliki pintu gerbang yang sangat besar. Pelan-pelan Maitra Kanyaka membuka pintu gerbang itu, lalu melangkah masuk. Baru saja ia melangkah, pintu gerbang di belakangnya menutup. Untuk beberapa waktu, Maitra Kanyaka berusaha mencari jalan keluar dengan membuka kembali pintu gerbang itu, tetapi tidak bisa. Ia tertegun, lalu mulai berjalan mengelilingi tempat itu. Tidak ada penduduk, tidak ada kota yang gemerlap. Ia dikelilingi besi, lalu sayup-sayup terdengar suara jeritan. Maitra Kanyaka berjalan dan mencari sumber suara itu. Lalu sampailah ia di sebuah tanah lapang. Pemandangan mengerikan menunggu Maitra Kanyaka. Seorang laki-laki jangkung sedang berdiri di tengah lapangan dan sangat tersiksa. Sebuah roda api terus-menerus menggilas kepalanya tanpa berhenti sedikit pun. Maitra Kanyaka mendekat dan bertanya, "Apa yang terjadi kepadamu? Dosa apa yang kau lakukan sehingga siksaan ini mendera dirimu?" Laki-laki jangkung itu berkata, "Aku berdosa kepada ibuku. Aku durhaka." Selesai mengucapkan itu, Maitra Kanyaka mengingat kembali dosa-dosanya kepada sang ibu. Belum selesai ingatannya kembali, roda api itu tiba-tiba beralih ke kepala Maitra Kanyaka. Sontak Maitra Kanyaka menjerit, betapa sakitnya itu. Ia bertanya, "Berapa lama aku akan tersiksa seperti ini?" Lalu kata laki-laki jangkung itu, 60.000 tahun lamanya. Sampai ada seorang anak durhaka datang ke sini untuk menggantikan tempatmu. Maitra Kanyaka tersungkur. Ia menangis dan mengingat dosa-dosanya kepada ibu lalu bertobat. Meskipun sang ibu tidak ada di sisinya, ia percaya bahwa ibunya akan memaafkannya. Dari dalam hati pemuda itu timbul rasa belas kasihan kepada orang lain yang mungkin saja akan menggantikannya. Lalu ia berkata, Jangan ada orang lain lagi yang seperti diriku. Jika siksaan ini begitu hebatnya, maka cukuplah berhenti pada diriku saja. Jangan ada orang lain lagi yang melakukan dosa dan tersiksa seperti aku. Timpakan saja sekarang rasa sakitnya kepadaku. Maitra Kanyaka tergeletak di tanah. Lalu ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dan terlahir kembali di surga Tusita karena kasih dan pertobatannya. Sekian epos Maitra Kanyaka. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.